Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Permatasari dari Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teknologi gangguan sistem pernapasan. Di sini ada teknologi yaitu alat ventilator. Ventilator adalah sebuah mesin yang memasukkan oksigen dan menghilangkan karbon dioksida saat paru-paru atau sistem pernapasan gagal bekerja. Ventilator mengoksidasi tubuh dengan cara memasukkan udara ke paru-paru melalui selang yang dimasukkan ke dalam trakea. Saat ventilator memompa udara ke dalam tubuh, paru-paru akan mengembang untuk meniru proses bernapas. Saat ventilator selesai menghantarkan napas dan jalan napas, penurunan tekanan udara dihembuskan dari tubuh dan paru-paru akan mengempis. Saat peniruan mekanisme pernapasan dapat mencapai tujuan yang sama seperti bernapas spontan atau napas alami, itu bisa jadi tidak wajar dan tubuh kita akan mengalami efek samping sendiri. Contohnya menyebabkan kerusakan paru-paru. Jika paru-paru sudah mengalami kerusakan, terdapat pengobatan alternatif lain yaitu dengan menggunakan teknologi ECMO atau extracorporeal membrane oxygenator. Dapat mengurangi cedera yang disebabkan oleh ventilator dan membantu pemulihan jenis penyakit tertentu. ECMO sendiri dapat membantu pekerjaan organ jantung, paru-paru, atau seluruh kardio dan sistem pernapasan yang telah infeksi atau trauma. Nah, cara sistem ECMO bekerja itu yaitu dengan mengeluarkan darah dari tubuh pasien dan memompanya melalui paru-paru. Ventilator dan ECMO sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Teknologi dalam gangguan sistem kardiovaskuler salah satunya alat expert atau singkatan dari Exercise Prescription in Everyday Practice and Rehabilitative Training dalam rehabilitasi jantung. Expert merupakan alat komunikasi digital untuk tenaga kesehatan profesional dalam memberikan resep program latihan aktivitas dan sistem dukungan keputusan yang aman untuk pasien kardiovaskuler. Jadi expert ini adalah salah satu teknologi informasi keperawatan. Expert ini merupakan bentuk dari telerehabilitasi pasien risiko penyakit jantung berbasis website. Nah, jadi alat expert ini dapat digunakan oleh dokter, perawat, perawat spesialis, dan fisioterapi. Alat expert ini mampu menentukan yang pertama, kriteria diagnostik untuk penyakit kardiovaskuler spesifik, faktor risiko penyakit kardiovaskuler, dan kondisi kronik non-kardiovaskuler. Yang kedua, tujuan primer intervensi latihan fisik. Yang ketiga, peresepan latihan fisik meliputi intensitas, frekuensi, volume, tipe, sesi, dan program durasi. Dan yang terakhir yaitu saran-saran untuk kenyamanan latihan aktivitas. Jadi alat expert ini membuat perawat ataupun dokter bisa memberitahu hal-hal mengenai kardiovaskuler atau mengenai jantung tanpa harus bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi lewat website. Kelebihan alat expert ini ada 4. Yang pertama, memudahkan tenaga kesehatan dalam mengkaji, mengambil keputusan, memilih dan mengoptimalkan intervensi latihan aktivitas untuk pasien risiko penyakit jantung. Yang kedua, aplikasi website ini memudahkan tenaga kesehatan memilih dan mengimplementasikan intervensi latihan aktivitas pada pasien risiko penyakit jantung. Yang ketiga, memudahkan rekomendasi melalui alat dan mempromosikan resep melalui elektronik serta memudahkan edukasi pasien melalui e-learning. Yang keempat, mendukung sistem pengumpulan data untuk resep latihan, analisa data dalam menentukan dosis atau merubah dosis latihan aktivitas di unit rehabilitas jantung. Jadi jika dilihat dari kelebihan alat expert ini akan sangat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 saat ini. Alat ini dapat menghindari kerumunan dan kontak fisik untuk mencegah penularan COVID-19.
Kemudian ada kekurangan alat expert. Yang pertama, terbatasnya kemampuan teknologi atau adanya masalah jaringan. Yang kedua, antara tenaga kesehatan dan pasien tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, sulitnya edukasi melalui telepon. Yang keempat, kurangnya komprehensif. Jadi kekurangan dari alat expert ini, kita hanya bisa memeriksa data subjektif saja, tidak bisa memeriksa data secara objektif. Selanjutnya ada penggunaan alat expert dalam keperawatan. Yang pertama, dalam manajemen keperawatan. Sistem ini digunakan untuk mengkaji, memberi edukasi, menentukan resep, memonitor, dan merubah dosis latihan aktivitas pada pasien risiko penyakit jantung. Yang kedua, dalam pengkajian keperawatan, sistem ini dapat membantu pengkajian dan mengakses informasi pribadi pasien, termasuk kondisi pasien saat ini, kebutuhan latihan aktivitas, dan catatan penting untuk pasien. Yang ketiga, dokumentasi keperawatan dan rencana tindak lanjut. Perawat dapat login aplikasi untuk mendokumentasikan setiap kegiatan layanan, misalnya perubahan dosis latihan aktivitas, kondisi pasien selama latihan, dan informasi lainnya. Penerapan expert di Indonesia bisa dilakukan dengan dukungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi gangguan sistem hematologi. Di sini ada teknologi hematologi analyzer, yaitu unit tunggal yang meliputi suatu penganalisis spesimen yang berisi perangkat keras untuk aspirasi dilusi dan menganalisa setiap spesimen darah secara keseluruhan, serta bagian modul data yang meliputi komputer, monitor, keyboard, printer, dan disk drive. Hematologi analyzer digunakan untuk mengukur sampel berupa darah. Fungsi dari hematologi analyzer dapat digunakan untuk memeriksa darah lengkap dengan cara menghitung dan mengukur sel darah secara otomatis berdasarkan impedensi aliran listrik atau berkas cahaya terhadap sel-sel yang dilewati. Kelebihan hematologi analyzer dalam pemeriksaan hematologi yang dilakukan secara otomatis ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, efisiensi waktu. Pemeriksaan dengan menggunakan alat hematologi auto analyzer dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua, sampel. Pemeriksaan hematologi rutin secara manual, misalnya sampel yang dibutuhkan lebih banyak membutuhkan sampel darah. Yang ketiga, ketepatan hasil. Hasil yang dikeluarkan oleh alat hematologi analyzer ini biasanya sudah melalui quality control yang dilakukan oleh intern laboratorium tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.